jadi setelah kalian melihat video di awal yang mengenai pengenalan aplikasi Monex Trader 4, sekarang kita akan belajar untuk pengenalan harga, jadi memahami pengenalan harga dan jenis-jenis chart terlebih dahulu sebelum nanti akan lanjut untuk fokus atau mempelajari tren pergerakan harga. Itu ya. Nah, sebelumnya di langkah awal yang perlu diingat adalah kita bisa melihat salah satu produk yang tersedia di sini. Jadi kita bisa pilih di market watch sebelah kiri ini. Silakan kalian juga bisa pilih yang mana saja, mungkin pair yang umum dulu ya. Jadi bisa Euro USD bisa. Kalau misalkan yang belum ada semua, silakan diingat untuk klik show all. Jadi klik kanan, tinggal dipilih show all untuk bisa memilih pair atau pasangan mata uang currency yang lebih lengkap. Oke, jadi contohnya adalah sekarang saya akan ambil Euro USD. Bisa kita pasang chart window-nya atau bisa di drag juga, silakan kita perbesar ya. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kalian perbesar, dimaksimalkan saja. Nah, untuk bisa lebih fokus, saya akan hilangkan sidebar di sini terlebih dahulu, jadi navigatornya. Nah, kita akan lihat jadi lebih clear, jadi bisa lebih terlihat. Nah, inilah chart window untuk pair Euro USD. Nah, mungkin tampilannya di kalian juga sama masih seperti saya. Jadi masih berupa chart yang ada garis kotak-kotak atau gridnya seperti ini. Jadi kalian bisa hilangkan dengan cara klik kanan, lalu pilih grid ini. Oke, tinggal diklik saja. Jadi chart akan terlihat lebih clear, lebih enak dipandang gitu ya. Jadi kita akan bisa lebih fokus untuk melihat grafik. Oke, baiklah, ini gambaran chart secara umumnya. Jadi chart dari setiap produk tentunya akan berbeda dalam hal ini currency atau mata uang. Jadi berbeda nanti dengan komoditi lainnya. Nah, khususnya lagi yang kita lihat saat ini adalah currency atau pair mata uang Euro USD. Nanti akan berbeda lagi tampilannya kalau yang dipasang adalah pair yang lain gitu ya. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini. Yang ditunjukkan di sini adalah chart dari harga terhadap waktu, gitu ya. Jadi kita bisa lihat harganya di sini di sebelah kanan. Kemudian untuk waktunya ada di sebelah bawah. Nah, untuk harga jadi ditunjukkan di sisi kanan sini. Jadi semakin ke atas kalian bisa lihat harganya adalah semakin tinggi. Jadi artinya di sini adalah harga per 1 euronya, jadi semakin ke atas semakin mahal. Jadi dalam dolar ini ya, jadi per 1 euronya kalau di dalam dolar itu semakin naik, jadi semakin besar nilainya, gitu ya. Nah, kalau yang ini, di bawah ini adalah menunjukkan waktu. Jadi garis ini adalah menunjukkan waktu. Nah, kita lihat yang sini. Kita bisa zoom ini ya. Oke, yang paling sini, ujung bawah sini ya, kita bisa lihat waktu terkini. Jadi waktu terakhir, karena ini kebetulan berakhir di hari Jumat, jadi karena Sabtu Minggu pasar tutup, ini adalah harga terakhir, harga tutup di pasar tanggal 30 Oktober gitu ya. Kita bisa lihat ini adalah harga yang ditunjukkan. Jadi harga yang putih ini 1.16427 ini. Jadi kalau kita simpan di sini, inilah harga yang sekarang 1.16427 ini adalah harga euro sekarang terhadap dolar di jam dan waktu terkini gitu ya. Tanggal 30 Oktober pukul 23. Jadi kalian bisa lihat di sini. Tinggal sentuh, sudah muncul time-nya adalah 30 Oktober 2020 jam 23, itu ya waktu broker. Nah, ketika kita berbicara waktu, jadi ketika kita ingin flashback ke belakang gitu ya, jadi waktu ini terus bergerak, jadi terus bergerak sampai tidak ada batasnya.
Jadi kalian bisa lihat. Jadi selama bertahun-tahun juga ya. Jadi artinya rekaman atau track record harga ini untuk Euro USD maupun seluruh produk berjangka lainnya itu terekam seluruhnya di sini. Jadi di dalam server Monex Trader ini ya, atau MetaTrader gitu. Nah, jadi kita bisa lihat pergerakan harganya naik turun gitu ya, sedemikian rupa, naik lagi turun lagi sampai saat ini. Kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat track recordnya seperti apa, harganya naik turun seperti ini, membuat sebuah tren pergerakan harga seperti itu ya. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari bentuk atau jenis chart gitu ya. Niki adalah jadi ini adalah bentuk chart, jadi bar chart namanya, yang memang tampilan awal seperti ini. Kita bisa zoom in biar lebih besar atau zoom out ya. Kalau zoom out biasanya untuk melihat lebih clear, jadi waktunya juga lebih panjang yang ditarik. Kalau zoom in biasanya lebih lebih singkat waktunya, jadi lebih diperbesar seperti itu ya. Ini untuk bar chart. Kemudian yang di tengah-tengah ini ada candlestick. Jadi kita bisa lihat tampilan bentuk candlestick ini seperti ini. Jadi warna defaultnya adalah hitam dan putih. Kita zoom in ya, hitam dan putih. Ini ya, hitam putih seperti ini. Kemudian yang terakhir yang paling kanan adalah line chart. Jadi kalau dilihat ini hanya berupa garis saja ya, garis saja. Kita zoom out dulu. Di garis saja kelihatan ya, stagnan atau konstan, kemudian naik turun, naik turun seperti itu. Jadi tetap terlihat. Jadi ini kalau line chart ini adalah berupa garis saja. Nah, kita bisa pilih yang mana saja bisa. Ini ya, ini ya, sambil saya percepat. Jadi bisa dilihat seperti ini tampilannya. Sebenarnya pada dasarnya sama ya, sama saja, jadi menampilkan tren yang sama, hanya saja tampilan bentuknya yang berbeda. Nah, yang paling banyak digunakan di dunia itu saat ini adalah yang tipe ini, candlestick. Jadi ya dominansi digunakan. Jadi bar chart sebenarnya juga bisa, maksudnya juga sering digunakan gitu sebagai model, tapi tetap tipe candlestick itu yang mendominasi, baru kemudian disusul oleh tipe line setelah tipe bar chart ya. Jadi intinya tampilan chart-chart inilah yang nantinya akan membantu kita untuk menganalisis harga secara umum. Nah, sekarang kita akan fokus dulu pada tipe chart yang candlestick. Jadi kalau kita zoom in atau zoom out, tampilannya seperti ini ya. Ini kalau zoom out jadi lebih clear, garisnya kelihatan ya, lebih jelas seperti line gitu. Tapi kita untuk melihat lebih clear bentuk lilinnya atau candlenya, kita bisa zoom in. Jadi di sini juga kita bisa lihat fluktuasi harganya, naik turunnya, seterusnya. Nah, kita lihat ke belakang, jadi naik gitu ya, turun, naik, turun. Nah, jika kita lihat dari tren waktunya, contohnya saja, kita ambil contoh, kita zoom out dulu ya. Kita ambil contoh di sini di tanggal 23 Oktober, sorry. Jadi 23 Oktober harga di sini sempat di angka 18245. Oke. Kemudian seminggu kemudian gitu ya. Nah, kita cari tanggal 30 Oktober, yaitu seminggu kemudian. Kita bisa lihat harga yang sekarang disentuh yaitu 1.16427. Jadi hal ini berarti dari tanggal 23 ke tanggal 30 terjadi penurunan harga yang cukup drastis ya.
Jadi penurunan harga ini dilihat dari harga sekarang dibandingkan dengan yang minggu lalu, seperti itu. Jadi contohnya ada turun sekitar 1833 pips atau poin. Oke. Nah, sekarang kita akan ambil contoh yang kenaikan harga juga, satu lagi. Mungkin dari tanggal 29 Oktober sini ya. Oke, kita akan ambil contoh yang ini, 29 Oktober ke yang tanggal ini. Tanggal 30 Oktober. Jadi ada kenaikan 549 pip itu ya di angka 1.17027. Nah, jadi itulah yang dinamakan perspektif waktu, gitu ya. Jadi misal dilihat dari harga sekarang, gitu ya, di sini, jika dibandingkan dengan harga dengan 27 Oktober misalkan. Jadi jika dibandingkan dari harga ini ke tanggal 27 Oktober, misalnya, maka harga sekarang itu adalah di bawah atau turun dari harga di tanggal 27 Oktober. Tapi kalau dibandingkan dengan tanggal 29, misalkan kita ambil dari sisi sini, jadi dibandingkan dengan tanggal 29, itu artinya harga di tanggal 30 ini berada di atas atau naik atau meningkat dari tanggal sebelumnya, gitu ya. Jadi baseline waktunya kapan itu yang perlu dipahami untuk melihat pergerakan harga ini. Jadi kita bisa lihat dari mana sih waktu yang tepat untuk kita menganalisa harga, seperti itu. Nah, sekarang basic atau dasarnya sebelum kita bisa mulai untuk menganalisa arah pergerakan harga adalah kita harus mengetahui data dari harga atau harga itu sebenarnya yang mana sih, ya. Nah, kita zoom in dulu. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi yang putih ini adalah harga bid price ya. Bid price. Oke, saya sambil buka lagi market watch-nya. Jadi bid price, oke, kita buka Euro USD sini ya. Nah, ini bid price ini adalah harga jual. Jadi ini dia. Oke, sini ya. Kemudian ask price, yaitu harga beli. Kemudian ada high dan low-nya, yaitu harga tertinggi dan harga terendah. Jadi kita bisa lihat dari sini. Ketika disentuh, contohnya ini yang terakhir ya. Ketika disentuh, harga itu membuka atau open di harga 1.16451, kemudian close di 1.16427, dan harga tertinggi dalam rentang waktu ini adalah di 1.16474, kemudian yang terendah adalah di 1.16405, itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat, jadi harga tertinggi dan harga terendahnya itu kita bisa lihat dari sini, dari candlestick chartnya. Nah, jadi saya akan berikan satu contoh candlestick yang kelihatan jelas. Contohnya misalkan ini ya. Jadi inilah candlestick atau stick lilin. Jadi bentuknya seperti lilin ya, ada ekor atau shadow yang mengikutinya. Jadi di atas bawahnya ada ekornya gitu. Kadang bisa lengkap keduanya di atasnya, kadang hanya ada satu saja. Oke, mungkin yang ada satu saya bisa carikan. Kadang ini yang hampir nyaris tidak terlihat, jadi bisa ada satu saja di bawahnya atau di atasnya, atau bisa lengkap keduanya di atas atau di bawahnya seperti ini ya, seperti ini yang lebih umum terlihat. Nah, panjangnya pun juga bervariasi ya untuk candle atau lilinnya sendiri, serta untuk shadow dan ekor-ekornya sendiri itu bervariasi. Yang membedakan adalah pergerakan harga yang terjadi dalam periode itu. Jadi berbeda-beda antara candle yang satu dengan yang lainnya, dan tentunya ada namanya biasanya, dan nanti akan kita pelajari secara spesifik untuk mempelajari itu. Nah, sekarang kita akan membandingkan dua candle yang lengkap dengan dua shadow atau ekornya ya. Contohnya adalah yang
mana kita ambil, bisa bebas saja. Jadi contohnya mungkin ini, kita ambil yang hitam dan putih. Jadi secara umum kita lihat candle yang putih, jadi warna putih seperti ini adalah menjadi kecenderungan harganya ada turun gitu ya. Jadi turun, dan kecenderungan yang hitam tuh biasanya yang naik. Jadi memiliki kecenderungan harganya naik. Contoh kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalkan putih seperti ini berkumpul, jadi cenderung harganya turun. Kemudian yang hitam seperti ini cenderung harganya naik gitu ya. Nah, kita bisa lihat di chart ini. Nah, kita pahami sekarang maksudnya apa ya. Jadi biar lebih paham. Jadi ketika kita ambil satu contoh candle, kita zoom in lagi biar lebih jelas. Jadi satu contoh candle yang ini ya, biar lebih clear. Jadi kita ambil. Nah, kita ambil ketika kita sentuh ujungnya. Jadi seperti tadi. Di sini terdapat harga open, harga high, harga low, kemudian harga close-nya di berapa. Nah, jadi ketika kita melihat satu candle, ekor atasnya itu adalah harga tertinggi yang sempat dicapai. Jadi di sini. Jadi kalau misalkan kita mau lihat di candle ini, harga tertinggi yang sempat dicapai itu adalah di angka 1.16869 gitu ya. Dan yang bawah ini adalah harga terendah yang sempat dicapai gitu. Jadi harga terendah di periode ini adalah di 16405 gitu. Sempat tersentuh gitu ya. Jadi yang di bawah ini adalah sempat tersentuh harganya. Nah, kemudian untuk tepi atas ini, di tepi atas ini adalah harga open atau open price yang tadi disebutkan di sini. Jadi open price-nya itu adalah di angka 1.16765. Kemudian yang tepi bawah ini adalah merupakan close price gitu ya. Jadi close price ini harganya adalah di harga penutup. Harga ditutup itu adalah di 1.16454. Jadi satu candle ini adalah terdiri dari 4 harga. Nah, jadi pergerakannya seperti apa? Tinggal dilihat. Jadi harga sempat naik turun gitu ya. Open di tepi atas di sini, kemudian harga naik turun sedemikian rupa, kemudian ditutuplah di harga closing. Jadi dalam satu, kalau misalkan ini dalam 1 jam ya. Jadi 14 ke 16, jadi dalam waktu 2 jam gitu ya, terjadi pergerakan harga yang sedemikian cepatnya, jadi naik, kemudian turun, kemudian sempat menyentuh harga tertinggi, kemudian sampai harga terendah di periode ini, kemudian akhirnya ditutuplah di harga closing di sini ya, jadi 1.16454. Kemudian kita pindah ke candle setelahnya, jadi dia akan membuka harga di body yang sini ya, terbawah sini. Jadi 164,57 dia membuka. Kemudian harganya naik turun lagi, naik turun, dan kemudian close di harga yang sedikit naik dari harga sebelumnya. Jadi close-nya di 1.16498 seperti itu. Jadi, nah kalau di candle putih ini adalah harga close-nya itu lebih rendah dari harga open. Gitu ya pemahamannya. Dan di candle hitam ini harga close-nya adalah lebih tinggi dari harga open, atau harga penutupannya itu adalah lebih tinggi daripada harga pada saat pembukaan. Nah, ada kecenderungan naik terus selama transaksi. Jadi inilah yang menjadi harga di dalam suatu candle, dan warnanya sih nanti bisa kalian rubah ya. Jadi tidak terpaku seperti ini, hitam atau putih. Jadi mungkin kalau kalian nggak suka melihat warnanya hitam putih, kalian bisa rubah dengan warna lain.
Jadi biar lebih apa namanya, karena di sini kan default-nya adalah jadi black sama white. Jadi kalau black itu yang kecenderungannya naik, kemudian yang white itu yang kecenderungannya turun. Kita bisa ganti. Jadi contohnya kalau misalkan yang turun kita pakai warna merah ya. Jadi yang hitam kita bisa pakai warna hijau. Kita akan rubah di sini di setting di propertiesnya. Kemudian nanti di sini jadi kita akan jadi kita sebenarnya tadi menggunakan color scheme-nya green on black, di green on black. Tapi kalau misalkan kita mau ganti warna bisa di bar up itu pakai lime, jadi bull candle-nya nanti pakai green lime juga, lime green sorry. Kemudian bar down-nya kita pakai red. Kemudian untuk bear candle-nya kita pakai red juga. Jadi tampilannya kita bisa lihat seperti ini. Jadi kecenderungan turunnya memang harganya merah seperti itu kita bisa lihat. Atau hijau kecenderungan yang profit atau naik terus harganya seperti itu. Jadi kita bisa lebih apa namanya, lebih bisa melihat gitu ketimbang kita lihat hitam putih. Tapi ini tergantung selera ya. Kalau misal kalian mau ganti juga bisa. Kalau mau tetap di warna hitam putih juga nggak apa-apa. Tapi mungkin saya akan contohkan jadi lebih gampang mungkin kalian pahami, karena mungkin nanti warna hitam putih mungkin kurang familiar. Kalau misalkan merah dan hijau mungkin udah paham ya, merah itu mungkin ke arah yang menurun, jadi hijau mungkin ke arah yang up seperti itu, jadi kita ganti. Oke. Nah, jadi ini sekilas mengenai candlestick itu ya, jenis chart yang candlestick. Jadi setelah kita rubah warnanya seperti ini, kita lihat ke belakang tuh kecenderungan naiknya sekarang sudah. Jadi ini yang awalnya dari warna hitam kita sudah rubah menjadi warna hijau, yang warna putih kita sudah rubah menjadi warna full. Sekarang kita melangkah ke bar chart. Sebenarnya cara membacanya itu sama gitu ya. Maksudnya secara sepintas terlihat naik turunnya, garis arah pergerakan harganya itu sama. Hanya saja bar chart ini cara membacanya sedikit berbeda gitu ya dengan candlestick. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini hanya ada dua garis itu yang mendampingi satu bar ini. Jadi yang belok kiri ini adalah harga pembukaan atau harga open, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga di ujung-ujungnya, harga open. Kemudian yang garis yang ke arah kanan, arahnya yang belok ke kanan ini adalah harga penutupan atau harga close. Kemudian untuk yang ini, jadi yang menjulang ke atas ini adalah harga yang high atau yang tertinggi yang sempat dicapai pada periode ini. Kemudian yang low ini yang arahnya ke bawah, gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau yang lain biasa saja, tidak ada penunjuk arah seperti di candlestick atau di bar chart. Jadi seperti ini pengenalan harga dan pengenalan chart atau jenis-jenis chart. Dan bisa pelajari dulu sebelum kita nanti akan melangkah ke tren pergerakan harga. Jadi kita sudah mempelajari pengenalan antarmuka dari MT4, kemudian aplikasinya sudah kita pelajari, kemudian kita sudah mengenal harga. Jadi kita sudah mengenal harga di sini, kita bisa munculkan di Market Watch. Kemudian yang terakhir di materi ini kita sudah mempelajari jenis-jenis chart. Nah, ketika kita membuka lagi chart yang lain,
chart dari pair yang lain, kita akan melihat tampilan yang masih sama seperti sebelumnya, jadi masih tampilan awal. Kita bisa mengulang perintah ini lagi, jadi namanya template ya, jadi template ini bisa kita buat dan kita bisa ulang nanti di pair-pair yang lain. Jadi kita nggak perlu lagi untuk ngatur secara manual pengen warna apa, jadi kita bisa save template ini sementara. Oke, jadi gampang ya, di sini kita bisa save template, kemudian kita simpan templatenya namanya apa, jadi mungkin kita bisa ketikkan color chart gitu ya contohnya, terus kemudian kita save, jadi sudah tersimpan di sini. Nah, ketika kita misal katakanlah membuka GBP Audi gitu, kita mau pakai lagi template yang tadi sebelumnya sudah kita pakai di Euro USD, kita tinggal klik, jadi sudah bisa berubah, jadi tanpa perlu kita setting lagi di properties kita mau warna apa gitu ya. Jadi nanti pun saya akan sedikit mengisi, jadi template-template itu kita akan buat untuk memudahkan kita dalam melakukan baik itu analisa harga maupun transaksi kedepannya. Oke, sampai sini dulu materi ini untuk video tren pergerakan harga, itu ada di video selanjutnya setelah video ini ya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bisa dipahami dengan baik.